Kasus penyanderaan terjadi hampir di seluruh dunia. Motifnya pun bermacam-macam, mulai dari uang, politik, hingga alasan pribadi. Sekian banyak kasus penyanderaan hampir dipastikan selalu melibatkan senjata tajam dan senjata api. Upaya-upaya penyelamatan pada sandera ini pastilah bukan pekerjaan mudah. Tentu saja ketegangan yang timbul dari peristiwa penyanderaan tersebut bisa saja membawa korban. Pemirsa, di antara sekian banyak kasus penyelamatan para sandera tersebut, kami telah merangkum 7 peristiwa yang paling menegangkan. Inilah 7 video tragedi penyelamatan sandera versi On The Spot. Diawali dengan drama penyanderaan yang terjadi pada Rabu 18 Maret lalu di Tunisia. Dua pria bersenjata menyerbu sebuah museum Bardo di kota Tunisia dan melepaskan beberapa tembakan secara acak. Pasukan keamanan Tunisia lantas mengambil tindakan dengan menyerbu lokasi yang berada di sebelah gedung parlemen Tunisia tersebut. Para saksi mengungkapkan, pria bersenjata tersebut merupakan militan yang mengenakan seragam tentara. Pada saat kejadian, sekitar 200 orang diyakini ada di dalam museum ketika penyanderaan berlangsung. Media Tunisia melaporkan ada sekitar 160 turis yang berhasil diselamatkan dari gedung museum melalui pintu belakang. Sementara 20 hingga 30 turis masih berada di dalam gedung. Sebanyak 22 orang tewas, termasuk 17 turis asing dan 2 orang pelaku bersenjata. Presiden Tunisia yaitu Beji Caid Essebsi menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 9 orang yang diduga terlibat aksi penyanderaan tersebut. While the police have been brought down the hill from the cafe and taken away, police have confirmed to us that live ammunition was used. So things were obvious. Tragedi penyanderaan terjadi di sebuah kafe di Sydney, Australia pada 15 Desember 2014 silam. Selama hampir 16 jam, para pelaku penyekap sanderanya di dalam kafe tersebut. Drama penyanderaan ini baru berakhir ketika pasukan tempur kepolisian Australia menyerbu kafe tersebut. Suara tembakan senjata dan ledakan granat memenuhi udara di lokasi kafe itu pada jam 2 dini hari waktu setempat. Media setempat menyatakan 3 orang tewas dalam penyerbuan ini. Seorang pria bersenjata diyakini merupakan pelaku penyandera. Namun pihak berwajib enggan mengomentari laporan tersebut. Penyerbuan polisi dilakukan setelah sumber kepolisian memastikan pelaku penyanderaan adalah lelaki bernama Man Haron Mones. Ia adalah seorang pengungsi Iran yang sebelumnya pernah terlibat serangkaian tuduhan kekerasan seksual dan pembunuhan. Dia mengatakan tindakan tersebut merupakan protes atas keterlibatan Australia dalam konflik di Afghanistan. Lady being taken away. We'll be making that, I would say 9 now. This is the last few that we've seen. That's 9 that we've seen. Sebuah tragedi penyanderaan berlangsung di ibu kota Filipina, Manila pada 23 Agustus 2010 silam. Bus yang mengangkut sejumlah wisatawan dari Hong Kong tersebut dibajak dan 25 penumpangnya disandera. Dengan bersenjatakan senapan otomatis berlaras panjang, pelaku pembajakan mengancam akan menembak sandera jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pelaku tersebut meminta agar kembali dipekerjakan sebagai polisi. Pelaku yang bernama Rolando Mendoza ini memang sebelumnya bekerja sebagai inspektur polisi. Namun ia dipecat awal tahun 2010 karena melakukan kesalahan besar. Menurut Rolando, ia tidak melakukan kesalahan apapun dan ingin kembali bertugas. Selama penyanderaan, ia menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki kasusnya. Awalnya, ketegangan mulai menurun dan Rolando membebaskan 9 sandera, termasuk 3 orang anak. Tapi polisi menolak untuk mengabulkan tuntutan Rolando. Mantan polisi berusia 55 tahun tersebut kemudian menembak 2 sandera. Polisi akhirnya menyerbu bus tersebut setelah situasi kian membahayakan para sandera.
Butuh waktu 11 jam untuk mengakhiri drama mengerikan tersebut. Pelaku akhirnya ditembak mati dan 8 sandera tewas. The 14-hour siege in southern Taiwan Kaohsiung City ended with the inmates apparently taking their lives. Sebuah drama penyanderaan 3 petugas lapas Kaohsiung Selatan Taiwan berlangsung dramatis. 6 penyandera adalah tahanan di lapas tersebut. Sebanyak 250 petugas keamanan bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung lapas Kaohsiung Selatan karena para tahanan yang melakukan penyanderaan tersebut kabur membobol ruang senjata. 6 tahanan itu merampas 4 pucuk senjata laras panjang dan 6 pistol. Sesaat setelah itu mereka menyandera 3 staf yang sedang berjaga. Peristiwa yang terjadi 11 Februari 2015 silam itu kian tegang karena pelaku penyanderaan mulai melepaskan tembakan ke udara. Pelaku penyanderaan sepakat melakukan barter antara staf senior dan pemimpin tahanan. 6 tahanan yang tersangkut beragam kasus kriminal tersebut menilai hukuman yang dijatuhkan pada mereka tidaklah adil. Pihak keamanan melakukan segala cara untuk menyelamatkan ketiga sandera, termasuk meminta bantuan keluarga dan teman dekat para pelaku. Polisi juga menolak menyediakan mobil untuk kabur. Setelah terpojok, 6 pelaku akhirnya bunuh diri, sementara semua sandera berhasil keluar dengan selamat. The message from France's newest enemies. Sebuah supermarket di ibu kota Paris diserang teror pada Januari 2015 silam. Seorang pria bersenjata dilaporkan menyandera 19 orang di dalam pasar swalayan Yves selama beberapa jam. Polisi langsung mengepung supermarket untuk menyelamatkan para sandera. Namun baku tembak tak dapat dielakkan. Pelaku yang diidentifikasi bernama Amedi Kulibali membunuh 4 dari 19 sandera sebelum polisi berhasil masuk ke dalam supermarket dan mengakhiri drama penyanderaan itu. Polisi berhasil menembak mati Kulibali saat lelaki itu berlari ke pintu depan. Les otages peuvent enfin sortir de l'enfer. These aerial pictures, we actually had to move our news chopper 2 away from the scene. The person has 5 firefighters held hostage. Seorang pria di Amerika Serikat tewas ditembak oleh pihak berwenang setelah menyandera 4 orang petugas pemadam kebakaran. Insiden yang terjadi di Atlanta, Georgia, April 2013 silam itu diawali dengan penyanderaan yang berlangsung selama berjam-jam. Peristiwa penyanderaan ini terjadi ketika pihak petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari pelaku. Tiba-tiba saja pelaku justru melakukan tindakan penyanderaan pada 5 orang petugas pemadam yang datang ke rumah pelaku. Tetapi seorang dari mereka dibebaskan olehnya. Pihak kepolisian setempat memastikan 4 orang petugas pemadam kebakaran yang disandera berhasil diselamatkan. Mereka dikabarkan hanya menderita luka ringan. Pelaku yang tidak diketahui identitasnya mendesak agar aliran listrik dan televisi kabel di rumahnya kembali dinyalakan. Karena pelaku mengancam akan membunuh sandera, polisi terpaksa mengambil keputusan untuk menembak. All we know from police right now is that the firefighters were responding to a medical call. That's a very standard call. We hear them on the scan. Pada 23 Oktober 2002, teroris Chechnya yang berjumlah 50 orang menyandera sekitar 700 warga Rusia di Bol-Bering Plains Palace of Culture. Dalam penyanderaan itu, militer Chechnya meminta pasukan Rusia menarik diri dari wilayahnya yang terletak di utara pegunungan Kaukasus. Untuk membuat gentar pemerintah Rusia, tentara Chechnya membunuh 2 sanderanya. Setelah 57 jam penyanderaan, pasukan khusus Rusia yang bernama Spetsnaz mengirim Alpha Group dan Wimpel. Pasukan ini berhasil membebaskan ratusan orang yang disandera di gedung teater paling megah di kota Moskow ini. Pasukan khusus tersebut berhasil masuk ke gedung dan melumpuhkan hampir seluruh milisi Chechnya dengan menggunakan gas kimia. Meski demikian, operasi ini harus dibayar mahal dengan tewasnya 120 sandera akibat baku tembak. Pemirsa, itulah ke-7 video tragedi penyelamatan sandera versi On The Spot.